salam sejahtera dan semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Dewi Utari SSMPD, dosen tetap mata kuliah Bahasa Inggris di Universitas Dr. Subadi Jember. Dengan home base program studi kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKTPT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek tahun 2026. Selama mengajar, saya mengampu beberapa mata kuliah bahasa Inggris di beberapa program studi yaitu keperawatan, farmasi, kebidanan, teknologi laboratorium medis, serta program studi bisnis digital dan kewirausahaan. Seluruh mata kuliah tersebut diajarkan dan disesuaikan dengan kebutuhan komunikasi akademik maupun profesional pada masing-masing bidang ilmu. Pada kesempatan kali ini, saya memaparkan pembelajaran mata kuliah bahasa Inggris pada program studi keperawatan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib berbobot 2 SKS teori yang saya ampu di semester ganjil tahun ajaran 2025-2026. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang mempelajari tentang teori 4 kemampuan dasar bahasa Inggris secara umum. Mata kuliah ini bertujuan meningkatkan kompetensi bahasa Inggris mahasiswa melalui pengembangan 4 keterampilan berbahasa atau 4 language skills sebagai bekal untuk mendukung komunikasi akademik maupun profesional di bidang keperawatan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK adalah sebagai berikut. CPMK 1, mahasiswa memiliki skill speaking dengan pengucapan kata yang benar dalam bahasa Inggris. CPMK kedua, mahasiswa memiliki skill writing dengan memahami penggunaan tanda baca, mengenali jenis kalimat, serta mampu menyusun paragraf dalam bahasa Inggris. CPMK ketiga, mahasiswa memiliki skill reading dengan memiliki kemampuan membaca teks bahasa Inggris dengan menggunakan teknik skimming dan scanning. CPMK keempat, mahasiswa memiliki kemampuan mendengarkan atau skill listening bahasa Inggris dengan mengaplikasikan teknik top down dan bottom up. Adapun materi yang disajikan adalah 1. Self introduction as a college student, 2. Vocabularies, 3. English pronunciation, a foundation for nursing communication, 4. Vowel, consonant and intonation, 5. Writing sentence, 6. Theory of reading, skimming and scanning technique, 7. Reading text, 8. Interview conversation, 9. Listening top down and bottom up, 10. Useful expression, 11. Useful expression part 2, 12. Writing paragraph, 13. Theory of presentation, dan 14. Presentation practice. Pembelajaran dirancang berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS yang saya kembangkan sendiri selaku dosen pengembang RPS dengan memastikan keselarasan antara capaian pembelajaran mata kuliah, materi, metode pembelajaran, media, dan assessment. Dalam pembelajaran ini, saya menggunakan metode ceramah interaktif dengan menerapkan model student active learning sehingga mahasiswa tidak hanya menerima penjelasan materi, tetapi juga aktif bertanya, berdiskusi, dan berlatih. Untuk memperkaya materi pembelajaran, saya juga mengintegrasikan berbagai referensi ilmiah termasuk hasil penelitian yang saya lakukan pada bidang English pronunciation sehingga pembelajaran tetap relevan dengan perkembangan keilmuan. Media pembelajaran yang digunakan adalah buku ajar ber-ISBN dengan judul buku General English for College Students yang saya susun sendiri. Buku ajar ini adalah media pembelajaran sekaligus sumber belajar mandiri mahasiswa. Selain itu juga menggunakan media presentasi PPT serta video pembelajaran yang relevan sebagai penguasaan materi. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui kuis dan tugas melalui LMS. Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini berasal dari program studi keperawatan dengan latar belakang non-pendidikan bahasa Inggris. Oleh karena itu,
pembelajaran dirancang menggunakan pendekatan bilingual, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, agar mahasiswa lebih mudah memahami konsep sekaligus meningkatkan kepercayaan diri dalam menggunakan bahasa Inggris. Video ini menampilkan tatap muka ketiga dengan materi English Pronunciation, A Foundation for Nursing Communication. Saya memilih materi ini karena penguasaan pronunciation merupakan fondasi penting dalam pembelajaran bahasa Inggris. Berdasarkan pengalaman mengajar saya, kemampuan mengucapkan mahasiswa masih beragam dan sebagian besar belum memperoleh pemahaman tentang teori pronunciation. Oleh karena itu, penguatan pronunciation menjadi bekal awal agar mahasiswa mampu mengucapkan kosakata bahasa Inggris secara tepat sebelum menerapkannya dalam komunikasi keperawatan pada mata kuliah bahasa Inggris keperawatan di semester berikutnya. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas pada tatap muka ketiga dengan judul materi English Pronunciation and Foundation for Nursing Communication. Pada pertemuan ini, mahasiswa akan mempelajari beberapa pokok bahasa, yaitu what is English pronunciation, why is pronunciation important for nursing students, introduction to IPA, International Phonetic Alphabet, pronouncing nursing vocabulary, dan guided pronunciation practice. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good afternoon. Good afternoon. How are you today? We are fine, thank you. And you? I am doing great too, thank you. I'm glad to see you all of you today in this meeting. Welcome back to our English class, and I hope you are ready to start our class today. Before we start our class, let's pray together according to our belief. Let's pray. Amen. Okay, this is our third meeting. Last week we learned about vocabulary. Now we are going to learn the new lesson. Our lesson today is about English pronunciation, a foundation for nursing communication. This lesson is in your book, page 46. Please open your book. Silakan bisa dibuka. Materi ini ada di buku halaman 46. Okay. English pronunciation. Before we learn about this lesson, let me ask you, what is the meaning of the word pronunciation? Pengucapan. Okay, very good. Here are the points that we are going to discuss for the day. There are 5 points. The first one is the definition of pronunciation. The second one is why English pronunciation is important for nursing students. The third one is introduction to IPA, and the fourth one is pronunciation nursing vocabulary, and last one is guided pronunciation practice. Yeah. Okay, let me start from the definition first. Ya, coba diperhatikan baik-baik, yang fokus dan konsentrasi ya. Baik. Definisinya apa itu pronunciation? Pronunciation is the way we pronounce English word correctly. It refers to using speech sounds correctly so that listeners can understand the message clearly. Jadi definisi dari pengucapan itu adalah cara bagaimana kita mengucapkan suatu kata ya atau bahasa dengan tepat ya, sehingga pesan yang kita sampaikan itu dapat dipahami oleh ini ya lawan bicara kita gitu ya. Okay, have you ever found some word that were difficult to pronounce? Yes, Some words are not pronounced, they are writing ya. Jadi banyak pengucapan bahasa Inggris kosakatanya itu ya berbeda dengan tulisannya. Can you give example
example? Man, good man. Do you mean blood? Yeah. Ya, itu tadi pengucapannya kurang tepat ya. Jadi pengucapannya yang benar adalah blood. Blood menggunakan huruf O, namun pengucapannya menggunakan huruf vokal A ya. Ini ada example? The word care and care. Ya, car and care. Car and care have different meaning ya. Kadang dua kata ini itu diucapkannya terbalik. Yang kan dibaca care, yang kan dibaca car. Sedangkan kalau terbalik bisa menyebabkan misunderstanding-nya. That's why we have to learn about pronunciation. Let me move on the second slide. It is about why is pronunciation important for nursing students. Yeah. Good pronunciation help nursing students to improve confidence in speaking English. Ya. Jadi dengan belajar pengucapan maka tentu ya mahasiswa itu akan lebih percaya diri dalam berkomunikasi bahasa Inggris. Ya. And the second one, communicate clearly with pasien. Berkomunikasi dengan jelas dengan pasien ya, karena pengucapannya sudah akurat, sudah benar. Ya. Kemudian reduce misunderstanding during patient interaction. Ya. Jadi karena sudah memiliki skill pengucapan yang benar, maka akan mengurangi misunderstanding ketika berkomunikasi dengan pasien ya. Kemudian prepare for international healthcare communication. Ya, jadi tujuannya diharapkan mahasiswa ini mampu berkomunikasi ya dalam lingkungan pelayanan kesehatan yang bersifat internasional. Ya, jadi di era global saat ini tenaga medis seperti perawat itu tidak hanya berkomunikasi dengan pasien dari luar negeri seperti di Indonesia ya, namun mereka bisa berkembang juga berkomunikasi dengan tenaga medis atau pasien dari berbagai negara, ya. Kemudian pronounce medical and nursing terminology accurately. Diharapkan juga kalian mampu mengucapkan istilah-istilah medis, ya, istilah kosakata yang berhubungan dengan bidang perawatan dengan tepat. Ya, itu ya beberapa alasan kenapa belajar pronunciation itu dianggap penting, ya. Okay, now let me move on the next slide. How can we learn pronunciation? Jadi bagaimana sih cara kita belajar pronunciation? Ya, we can use IPA. Anyone of you know IPA before? Ya, IPA is International Phonetic Alphabet. Ya, jadi apa itu IPA? IPA is a guide ya that help us to know English word correctly and confidently. Jadi ini adalah panduan ya, panduan bagaimana cara mengucapkan kata itu dengan benar ya. Dengan bagaimana panduannya itu ya, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan simbol ya, disebut phonetic symbol ya. Various symbol, special, simbol suara. Bagaimana sih simbolnya? Nah, ini adalah contoh simbol-simbol IPA ya. Ini adalah contoh simbol suara spesial. Have you already seen this symbol before? Sudah pernah lihat simbol seperti ini sebelumnya? Sudah. Ya, mungkin kalian sudah pernah lihat ya di kamus ya. Jadi kalian bisa menemukannya di kamus ya. Biasanya setelah kata itu sampingnya ada prefix. Nah, itu ada simbol seperti ini. Yeah. Okay, let's try to pronounce this symbol. Oke, diperhatikan dari ketiga simbol yang berwarna merah itu adalah simbol suara vokal. Kemudian yang berwarna biru itu adalah simbol suara diftong. And then the green one is consonant sounds. Yang hijau itu suara konsonan. Ya. Ya, oke. Itu coba kita ucapkan dengan mengucapkan contoh katanya ya. Jadi diperhatikan itu simbol yang atas itu simbolnya, yang bawah itu bukan bukan pengucapannya, namun ini adalah salah satu contoh kata yang menggunakan simbol tersebut ya. Baik.
Coba kita baca. Sit. 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 Foot. Foot. You. You. Year. Year. Day. Day. Pen. Pen. About. About. Bird. Bird. Fall. Fall. Cure. Cure. Boy. Boy. Girl. Go. Nah, seperti itu ya. Contoh kata go. Nah, kadang mahasiswa mengucapkan kata go itu menggunakan vokal o, padahal sebenarnya itu menggunakan diftong o ya. O. Jadi bukan go tapi go. Itu ya. Okay, now let's take a look at the next slide. The next slide is about vowel. 7 short vowel and 5 long vowels. Yang bedanya apa? Vokal panjang dan vokal pendek. Kalau vokal yang panjang itu ada tanda baca kalau di luar ya. Nah, ini ada contoh yang vokal i pendek, ada di kata if, if. Kemudian contoh vokal yang a ya, up, shortcut. Kemudian o, hot. Kemudian e, pen. Kemudian vokal e, head. Kemudian vokal along, tentu kemudian untuk contoh yang vokal yang ini yang panjang ya, i ada di contoh kata b, sini. Kemudian a, cup. Kemudian o, born. Kemudian vokal u panjang, moon, sun, and moon. Kemudian e ya ada di contoh kata bird, and bird. Let's continue with diphthong. Diphthong is combination of the vowels ya. Jadi ini adalah kombinasi dari dua vokal ya, gliding from one vowel to another. There are 8 diphthong in English. Ya, for example, diphthong oi. Ya, diphthong oi itu berasal dari vokal o ke i. Ya. Seperti contoh di kata boy, toy, and coin. Ya. Kemudian diphthong I, as in the word buy, say, why. Diphthong A, as in the word bay, say, way. Diphthong ue, as in the word poor, towards, were. Diphthong ear, as in the word ear, here. Diphthong O, as in the word no, show. Kemudian diphthong now, as in the word now, about, allow. Diphthong air, as in the word there, where. Okay, now let's practice pronouncing nursery vocabulary ya. Ya, di situ ada kata, kemudian sampingnya itu phonetic transcription-nya. Ya, coba kalian baca IPA-nya. Ya, coba kita lakukan mengucapkan kata-kata berikut. Ini adalah kata nursery vocabulary dari depannya. Coba. Ya, bukan blood tapi blood ya. Blood pressure. Lagi. Blood pressure. Number 2. Injection. Number 3. Okay, next number 4. Diagnosis ini. Okay, bukan ya. Jadi pengucapannya kurang tepat. Bukan diagnosis tapi coba dilihat untuk phonetic transcription-nya menggunakan diphthong ear. Diagnosis. Ya. Next. Medication. Next. Respiration. Oke, itu bukan menggunakan vokal A ya, tapi diperhatikan itu menggunakan vokal E. Respiration. Yes. Next. Pasien. Nah, bukan pasien ya, nah itu menggunakan diphthong E. Coba ini. Bukan vokal A tapi diphthong E. Ini yang dibaca phonetic transcription. Yes, patient ya. Next. Treatment. Ya, jadi membantu ya. Jadi kalau kita membaca IPA-nya itu akan membantu mengkoreksi pengucapan yang salah. Okay, now read this following phonetic transcription and then write down the normal spelling. Ya, saya beri contoh nomor 1 ya. Jadi dibaca dulu, kemudian
kemudian coba ditulis jawabannya di papan ya. Normal sekalinya ya. Nomor 1, this zebra has been bought by the zoo. Ditulis normal sekalinya. Jadi seperti ini ya. This zebra has been brought by the zoo. Okay, now we want to answer number 2. Okay. Okay, could you please read the sentence? It is my favorite phone. Okay, good. Red is my favorite color. Okay, let's summarize what we have learned. We have learned about the definition of pronunciation. Ya, tadi kita sudah belajar tentang definisi dari pengucapannya, kemudian the importance of pronunciation in basic communication, dan juga sudah kita pelajari pentingnya belajar mengucapkan untuk mahasiswa peralatan. Kemudian recognize the basic concept of the international political language. Tadi kita sudah belajar tentang IPA ya, simbol suara. Kemudian apply pada pronunciation to basic vocabulary ya. Tadi kita juga belajar mengucapkan beberapa kosakata dengan menggunakan jujur. Is there anything you want to ask? Do you have a question? Ma'am, apakah saya harus berbicara seperti native speaker? Good pronunciation doesn't mean we have to pronounce like native speaker ya. Jadi pengucapan yang baik itu bukan berarti kita harus mengucapkan seperti native. No ya. Many students think that pronunciation and accent are the same, but actually they are different ya. Jadi antara pronunciation dengan accent itu sebenarnya berbeda. Kalau pertanyaan seperti itu mengarah ke accent ya. Do you know the difference between pronunciation and accent? No. Pronunciation refers to how we pronounce the word correctly, while accent is just sounds that comes out to our original language. Jadi kalau pengucapan itu lebih ke bagaimana cara kita mengucapkan dengan benar, sedangkan kalau accent itu lebih ke suara dari bahasa asli kita. But the goal is not pronounce like a native speaker, but the goal is we have to pronounce correctly and accurately. Begitu ya? Any other question? No. Okay. If there are questions, I think enough for today. I would like to remind you again about the assignment. Yeah. Please submit the assignment before you did to LMS, and don't forget to review again, read again lesson in your book. Dibaca lagi ya bukunya di rumah, dan jangan ini latihan soalnya di rumah. Itu ya. Thank you very much for your active participation. Have a great day. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.